Tapi di setiap provinsi atau kabupaten kota yang soal apa pokok permasalahannya, sehingga mungkin kan ini juga sudah sampai ke KPU ya. Apa yang mendapat itu sudah sampai, jadi hanya penekanan saja supaya menjadi guidance sebagai pemohon untuk memberikan jawaban. Jadi untuk Kabupaten Solok ini, bagaimana tadi telah dijelaskan bahwa kita sebetulnya untuk mencapai jumlah minimal itu masih kekurangan 10 orang. Lalu kemudian kita berpendapat bahwa orang-orang tersebut tidak bisa dihadirkan karena urusan yang tadi telah dijelaskan. Tetapi kemudian setelah kita melaksanakan klarifikasi internal, ke-22 orang ini, ke-12 orang dari yang 10 yang minimal itu ternyata masih dinyatakan anggota PKP Indonesia, dan yang bersangkutan juga ternyata tidak merasa didatangi oleh KPU setempat, ya kan? Nah, andai kata kita berpendapat, andai kata KPU itu bisa melaksanakan tugasnya secara baik, maka sebetulnya hal ini tidak perlu terjadi, karena harusnya dia sudah mendatangi dan sudah selesai gitu kan. Sebagaimana telah kita klarifikasi kembali bahwa mereka itu sebenarnya masih anggota PKP Indonesia. Terus kemudian di Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Selatan juga sebetulnya masih hampir sama dengan yang terjadi di Solok tadi, di mana kita masih, kalau dari jumlah minimal yang dibutuhkan itu kita masih ada kekurangan 27 orang. Nah, di mana di sini memang pada saat itu, pada tahap kedua, kita dinyatakan bahwa persyaratan yang disampaikan itu masih kurang dari nilai minimal yang ditetapkan KPU. Yang sebetulnya kita sudah sampaikan dan kita sudah hitung itu sudah benar. Namun kemudian oleh KPU setempat disampaikan bahwa itu masih tidak memenuhi dari nilai minimal, sehingga pada tahap kedua ini tidak diverifikasi lagi oleh KPU. Ya, kami sangat keberatan karena seharusnya, karena sudah ada tanda terima juga dari kita, harusnya pada saat itu diberitahukan. Lalu kemudian kita sepakat bahwa KTA itu dikirimkan soft copy-nya. Lalu karena waktu yang mepet, kita kirimkan melalui email. Nah, itu sudah dikonfirmasi oleh KPU bahwa KTA itu sudah diterima. Lalu kita juga nggak dapat pemberitahuan lebih lanjut, sehingga kita menganggap bahwa permasalahan KTA ini sudah selesai. Lalu kemudian KPU melakukan verifikasi terhadap pengumusan yang masih ada kekurangan, dan kita anggap itu sudah selesai gitu kan, karena kan mereka inisiatif itu verifikasi tanpa memberitahukan ke kita. Tetapi ternyata pada saat rapat pleno kita nyatakan tidak memenuhi syarat karena dengan alasan KTA tersebut tidak mencukupi jumlah minimum. Lalu kemudian di Kabupaten Solok Selatan Sumatera Barat, ini kita kalau dari nilai minimal kita masih kekurangan dari proyeksi itu 9 anggota. Ini sebetulnya kasusnya hampir mirip dengan Kabupaten Solok. Ya, di mana anggota-anggota yang pada saat verifikasi oleh KPU setempat dinyatakan tidak memenuhi syarat, tapi faktanya setelah kita klarifikasi kembali, mereka membuat pernyataan kembali bahwa yang bersangkutan itu masih menjadi anggota PKP Indonesia dan mereka juga tidak pernah datangin oleh KPU, dan dia tidak pernah menyatakan bukan anggota PKP Indonesia kepada PKP Indonesia. Sehingga kami menduga tim verifikasi ini pada verifikasinya tidak melaksanakan prosedur yang ada. Harusnya kan kalau verifikasi itu ya kalau menurut kami mesti ada lapor kepada setempat atau RW setempat, sehingga diketahui tidak seperti yang sekarang terjadi itu seperti sepihak saja melakukan verifikasi. Lalu kemudian di Pasaman Barat, di Kabupaten Pasaman Barat, di sini dikatakan oleh KPU bahwa
ada anggota PKP Indonesia 5 orang yang menolak. Nah sehingga karena ada 5 orang menolak ini, PKP Indonesia tidak mencapai proyeksi. Nah, tetapi kemudian kami mengklarifikasi ke semua anggota yang dinyatakan oleh KPU itu menolak, dan 5 orang ini juga menyatakan bahwa dia tetap masih anggota PKP Indonesia. Dan juga mereka menyatakan tidak pernah didatangi oleh tim verifikasi. Yang 5 orang ini. Kemudian di Jawa Tengah mungkin bisa dilanjut Pak Pranton. Pak Nasir. Ya. Pak Adit Memeriksa, sebenarnya kasus yang dialami oleh Jawa Tengah ini hampir sama, khusus mengenai masalah KTA. Karena pertama sekali contoh seperti Kudus itu Cilacap itu tahap pertama itu pada saat verifikasi itu memang memenuhi syarat 16 dari 102 sampling yang diberikan. Tapi pada tahap kedua itu lagi 86 dari sampling yang diberikan. Di sini masalahnya di Cilacap ini pada saat verifikator datang ke desa tersebut yang mengatakan bahwa mereka sudah memeriksa, tetapi dari anggota kami mengatakan bahwa tidak pernah ada verifikator yang datang ke tempat mereka, dan mereka membuat pernyataan sebuah surat yang menyampaikan bahwa verifikator datang itu tanpa memberikan pemberitahuan terlebih dahulu, dan mereka juga tidak pernah merasa datangi, di mana dari pihak KPU mengatakan bahwa mereka pernah mendatangi itu tepat. Dan kami mungkin akan mendatangkan saksi itu tidak hari kami minta waktu hari Kamis itu kepada seluruh anggota kami, dan kami juga mintakan ada aparat desa yang datang nanti agar memberikan kesaksian bahwa setiap orang yang masuk ke desa tersebut memang harus minta izin kepada RT. Jadi kami berpegang di situ Pak Pemerintah. Kemudian di Kabupaten Kudus ini juga kasus hampir sama, persis seperti itu. Di Kudus itu tahap pertama dari sampel yang diberikan 80 itu hasil verifikasi memenuhi syarat memang 6. Kemudian tahap kedua itu 25 yang lulus. Pada saat tahap kedua itu berlaku tanggal 16-17, punya waktu 2 hari Pak. Di sini anggota kami mengatakan bahwa 2 hari itu kurang. Tetapi KPU mengatakan tidak masalah, nanti kalau tarif periksa memang belum ditemukan, silakan Anda bawa ke kantor KPU. Itu yang disampaikan oleh KPU setempat. Dan ada beberapa yang menurut KPU yang dikatakan TMS, menurut Ketua DPK kami dan saya sendiri waktu itu langsung ke Kudus untuk melihat atas perintah Ketua Umum untuk memeriksa apa sebenarnya terjadi di Kudus. Memang ada beberapa anggota kami yang tidak pernah didatangi oleh KPU, tetapi KPU mengatakan pada sidang pleno ini sudah pernah didatangi ada beberapa anggota, dan hari Kamis nanti juga akan kami bawakan saksi-saksi tersebut, antara anggota yang diverifikator dan kepala desa yang menyatakan bahwa mereka memang tidak pernah didatangi oleh KPU. Ya, di Klaten juga hampir sama, majelis pemeriksa bahwa kasusnya serupa KTA juga. Di sini memang ada beberapa anggota kami yang pada saat diverifikasi lagi yang namanya buruh, apa itu? Buruh itu pegawai keluar yang istilah di Jawa sana itu pedagang asongan mungkin ya, atau yang lain-lain. Mereka itu menyatakan siap untuk diverifikasi, tapi tidak pada hari itu, dan kami bisa laporkan ke KPU di setempat. Tetapi KPU Lisbon mengatakan bahwa wah ini waktunya sudah tidak ada lagi.
Itu yang disampaikan kepada kami. Tapi kami memberikan surat dari kepala desa bahwa ini anggota kami yang sebenarnya, dan kami siap membawa mereka ke KPU kapan saja, tapi tidak pada hari itu. Itu yang terjadi. Kemudian di Kendal, di samping masalah KTA ada kendala dari cuaca. Ketua kami di sana itu perempuan, dari Mu'afifah. Pada tanggal satu hari untuk verifikasi, menelpon KPU bahwa akan menyampaikan berkas untuk verifikasi perbaikan. Kemudian KPU menjawab, udah jangan dibawa sekarang, besok saja, karena pada hari itu adalah hari Minggu. Baik, kami bawa ke sana. Pada tanggal verifikasi, ketua DPK kami, saudara Mu'afifah, datang ke kantor KPU, dan kebetulan pada hari itu terjadi hujan badai yang sangat luar biasa, yang membuat pandangannya 2 meter, sehingga terlambat datang ke kantor KPU. Yang seharusnya jam 4, beliau sampai sana itu jam lebih kurang pukul 6 gitu. Dan KPU mengatakan itu terlambat. Dan kami bisa membuktikan ini bahwa kejadian ini bukan karena memang disengaja. Ini kami minta keterangan dari BMG, itu akan kami lampirkan nanti majelis mereka. Ya. Kemudian itu di Kendal, di Grobogan. Di Grobogan ini juga ada kendala. Pertama KTA, yang kedua kecelakaan yang memang saya kira tidak bisa kita prediksi. Ketua dan sekretaris dari Grobogan ini membawa berkas ke KPU. Tiba-tiba di tengah jalan tabrakan, dan sekretaris dari kami membawa itu sampai luka, masuk rumah sakit, di operasi, kemudian dijahit, dan semua berkas-berkas berantakan, ada yang masuk ke got, hancur semua, yang ditabrak oleh komandan dan Ramil dari setempat. Dan Ramil ini sudah membuat surat keterangan bahwa mengakui beliau menabrak. Kami mengatakan bahwa Pak, gara-gara Bapak ini kami jadi teraniaya mengenai masalah verifikasi ini. Dan surat bukti itu kemudian orangnya juga akan kami bawa hari Kamis di rumah. Saya kira untuk daerah lain persoalannya hampir sama mengenai KTA.